Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali makam-makam palsu yang diatasnamakan Habib dibongkar sampai habis, sampai tuntas. Ini tidak main-main, karena makam Habib palsu ini ada di wilayah pemakaman kerabat dari Kesultanan Mataram. Ada Laskar PBI, kemudian Alap-Alap Mataram, Gawantara, dan juga dibantu oleh Dandim dan aparat-aparat yang lain. Ini semakin menguatkan bahwa tindakan selama ini yang dilakukan oleh teman-teman semua yang berjuang untuk meluruskan sejarah mulai mendapatkan apresiasi dari berbagai macam pihak. Ini tidak main-main, karena makam yang dihabibkan ini lokasinya ini tidak wajar, tidak ada urusan dengan kerabat mereka. Kenapa mereka membuat makam itu ada di wilayah kerabat dari Kesultanan Mataram? Ini sudah terjadi lama makam itu ditemukan, kemudian pada hari Selasa tanggal 9 kemarin baru dieksekusi, dan mula-mula yang dibongkar adalah makam utama. Karena di samping ada makam yang utama yang dibongkar ini, ada beberapa makam lain bisa dikatakan masih dipersiapkan untuk dinamai kalau seandainya hal ini tidak diketahui. Kenapa makam yang dibongkar ini baru yang utama? Karena disinyalir kalau yang utama ini sudah dibongkar, maka kisah dan cerita sejarah yang akan dibangun untuk makam berikutnya ini dengan sendirinya rungkat. Benang merah pembuatan makam palsu ini, kalau ditelusuri di mana-mana yang bertebaran, itu bermuara pada satu sosok yang kita sendiri sudah tahu sebelumnya. Jadi teman-teman bisa cross-check pada media YouTube yang lainnya siapakah yang diduga dalang dari semua ini. Alhamdulillah, karena kerja keras dari teman-teman PBI, LSI, Gawantara, juga yang paling pokok ini ada Alap-Alap Mataram, sudah menjelajah kemana-mana dan sudah menemukan ratusan makam palsu atau makam asli tapi namanya diganti. Salut untuk Alap-Alap Mataram dan semua yang terlibat dalam persoalan ini. Semoga sejarah kedepannya kita ini bersih dari perbuatan yang ujung-ujungnya untuk memuliakan suatu kelompok dan menganggap mereka ini orang-orang yang mulia. Padahal kita sudah tahu semua dalam literatur sejarah, kedatangan mereka ini atas inisiatif Belanda dan mereka datang kemari untuk ekonomi semata. Inilah video saat-saat pembongkaran makam itu rame-rame dikerjakan oleh teman-teman semua. Mari kita tonton. Kondisi makam sekarang. Proses pembongkaran tadi diikuti oleh berbagai elemen keorganisasian yang peduli terhadap leluhur kita semua, leluhur Nusantara. Di antaranya tadi ada dari PWI, dari Gawantara, dan Polri, ada dari Alap-Alap, ada Laskar Mataram, kemudian dari Naat, dan kemudian juga dari ini mendapatkan perintah tertulis ya dari Gusti Yudo, itu dari pemangku keraton. Jadi dalam hal ini semuanya juga diawasi oleh Babinsa setempat dan dari Polsek begitu. Setelah proses pembongkaran itu selesai juga, kita investigasi di sekitar, ternyata masih ada 5 makam lima nisan yang sudah disiapkan, 2 sudah diberi nama, dan yang 3 belum diberi nama, begitu. Nah,
Kemudian kenapa ini menjadi penting? Karena ini berada di samping kanan dari Ratu Bruk. Seperti kita ketahui bersama, Ratu Bruk itu merupakan istri dari PP3, jadi merupakan leluhur dari Mataram, Surakarta, Hadiningrat ya di situ, karena setiap tahun juga Gusti Mong itu menziarahi ke Ratu Bruk ini. Kemudian di paling utara itu ada Pangeran Rangga yang merupakan putra dari Panembahan Senopati. Ini juga menjadi penting. Kenapa harus mereka menempatkan posisi makam-makam Pak Lawi ini di situ? Karena berharap mungkin ini ada analisa kita seperti yang di tempat lain, menjadi benang merah untuk ketersambungan nasab ke Mataram, untuk mencangkokkan diri gitu. Mungkin 50 atau 100 tahun atau 200 ke depan ini tidak akan terdeteksi gitu kalau tidak dilakukan sekarang. Kemudian kenapa cuma satu makam ini yang kita bongkar terlebih dahulu? Karena ini kunci. Tuan Ibrahim itu kunci untuk yang lain-lainnya itu batal. Jika Tuan Ibrahim batal, maka yang di bawahnya itu juga batal gitu, yang direncanakan lima nisan yang direncanakan itu. Di antaranya yang Muhammad Yusuf bin Alaidrus dan sebagainya itu yang sudah dikasih nama. Itu menjadi batal karena keterangan yang kami dapat itu anak dari Tuan Ibrahim begitu, yang dialaidruskan itu. Kalau fisik pesarian sebelumnya, menurut keterangan yang kami dapat dari juru kunci maupun masyarakat sekitar yang tadi ikut berkumpul, itu seperti kebanyakan pesarian Mataram lainnya. Jadi dengan tanda nisan Mataram. Tapi setelah diganti ini menjadi nisan dengan keramik. Kondisi makam sekarang. Proses sedikit saya menambahi di fenomena kalau orang Malaysia bilangnya bukan pemalsuan makam tapi kuburan jadi-jadian. Di beberapa titik kabupaten dari 35 kabupaten di Jawa Tengah itu saya juga sudah punya banyak laporan yang sudah sempat dibongkar dan katakanlah diluruskan sejarahnya adalah di tanggal 17 Ramadan di wilayah Madura, yang orang-orang Madura dan keturunannya mengenal dengan nama Bujubiril dan sempat diperlakukan menjadi Abdurrahman As-Segaf. Lalu kemudian beberapa 3 hari yang lalu itu sebatas ya sama juga sebenarnya, cuma makomnya nisannya nggak dirubah, cuma tulisan di pintu makam yang ada di Palang Tuban itu kemudian dilepas langsung oleh Kiai Ansori dari Tuban langsung. Okay. Dan kami berharap kepada seluruh keluarga besar Wali Songo, seluruh keluarga besar masyarakat yang memiliki leluhur non Baklawi untuk ayo sami nyengkuyung bersama-sama merawat daripada kita punya leluhur. Jangan dibiarkan makam-makam leluhur kita kemudian dijadikan kuburan jadi-jadian. Bahkan yang akan menjadi fenomena yang lucu kemarin laporan dari salah satu banser yang dipersuarakan langsung ke Haji Abbas Fuad Hasim, di mana di tempat tersebut diyakini hanya sebagai petilasan simpan, tapi kemudian menjadi kuburan Baklawi. Nah, pola atau proses yang terjadi sebagaimana saat ini ada di wilayah Jogja,
Itu kalau boleh jujur, ini kalau boleh jujur, saya itu dulu di antara orang yang pernah diperintah dalam tanda kutip untuk melakukan itu. Nah, target ataupun kemudian katakanlah ya betul target atau kuburan yang nanti dirubah statusnya atau kemudian dalam bahasa saya atau kami dulu itu diperjelas, dibayinahkan ini sebenarnya makom siapa, silsilahnya kemana. Itu di antara lain polanya adalah diidentifikasi dulu. Oh, ini makom kira-kira ada nggak punya kerabat, ada nggak punya keturunan yang kemudian mengakui ini adalah leluhur mereka. Ketika kemudian menjadi ada, namun ke atasnya nggak tahu, lah ini adalah mulai menjadi target. Keturunannya ada, tetapi nggak tahu ke atasnya, ini target. Atau yang kedua, keturunannya tidak ada, masyarakat nggak tahu, tetapi makomnya rame. Nah, ini target plus. Nah, target dan target plus inilah yang kemudian orang seperti saya mendapat amanat dari Habib untuk mengecek lokasi itu, menginformasikan, mencari tahu tentang tadi apakah ada leluhurnya. Ketika ada aku bilang ada, ketika tidak ada aku bilang tidak ada, dan seterusnya. Nah, ketika sudah mendapat A dan B, inilah kemudian berikutnya mendatangkan tim lagi untuk membaklau. Begitulah sudah kita tonton bersama-sama. Semoga teman-teman yang melihat acara ini dimanapun berada, tolong awasi wilayah di sekitar teman-teman semua, makam-makam yang lama, tempat punden dan seterusnya yang dituakan. Diawasi, kalau bisa ya di rumah, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.